Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama gua Aji di channel Jeda Misteri. Kali ini masih di segmen Tanjakan Misteri, di mana gua akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Diary Steve. Di mana pada kisah kali ini ada seorang pemuda bersama sahabatnya dan teman-temannya. Dia mendaki ke Gunung Semeru, namun dia meninggal dunia. Lalu bagaimana kisahnya? Dengan cara apa dia meninggal dunia? Tonton video ini terus. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Dari Steve, part 2, kita mulai. Mereka sudah pergi. Tetap hati-hati ya mas, mbak. Jika ada apa-apa, apapun itu, tetap tenang. Jangan gegabah. Ucap Suko menganjurkan kami tetap waspada. Itu tadi siapa, Mas? Tanya Patricia kebingungan. Tidak perlu tahu mereka siapa. Yang terpenting ayo kita cari teman kalian, Steve. Ya mas, mbak. Jawab dan ajam Suko kepada kami semua. Kami melepaskan pegangan tangan. Kami berdoa sekuat dan sebisanya agar tetap berani dan tabah menghadapi keanehan penuh tanda tanya ini. Suko pun menyuruh kami mengikuti setiap langkahnya. Malam yang sangat berbeda, malam yang penuh kekhawatiran, malam yang penuh tanda tanya. Mencekam saat itu, sangat amat mencekam. Kami mencari, terus mencari. Kemanakah kau, sahabatku? Di manakah kau, Steve? Benakku penuh tanya akan di manakah keberadaanmu saat ini, sahabatku. Jalanan miring semakin mengecil di depan kami. Tapak-tapak manusia tidak terlihat di bawahnya. Hanya tanaman perdu seakan mencegah kami melangkah. Benarkah kami harus melalui jalur ini? Lagi-lagi tanyaku yang tidak sempat aku utarakan padanya. Ya, pada Suko, pemimpin dan pencari jejak di belantara Semeru ini. Lama, cukup lama, sampai pada akhirnya sesuatu yang bahkan tidak berani aku lihat. Mengingatnya pun aku tidak kuasa. Hanya dairimu ini, kawan, aku lukiskan perasaanku yang kian mendalam. Rasa yang mendalam akan semua kesedihan. Kesedihan dariku, Doni, sahabatmu. Kulihat, dengan tangisku dan jeritan kami semua. Kau sudah tergantung di atasnya, kawan. Di atas kokohnya dahan batang pohon yang rindang. Sakit, sangat sakit. Tampak di raut wajahmu, kawan. Sampai kakiku lemas tidak berdaya menyaksikan kejadian itu, kawanku. Kenapa? Kenapa kau tega dan berani melakukan semuanya ini, kawan? Bukannya masih ada aku dan masih ada kami yang siap menghiburmu di kala sedih, menguatkanmu di kala lemah, dan menyertaimu di kala kau butuh akan semua hal yang kau ceritakan. Tenggorokanku pun tidak mampu berteriak, kawanku. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat keadaanmu. Semurah itukah kehidupan? Tangisku tak terbendung. Ragaku layu melihatmu, kawan. Aku hanya ingin melihatmu tertawa. Tapi kenapa? Kenapa kau suguhkan duka? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Ucap gagu Patricia dengan tangisnya. Patricia pun diam 1000 bahasa, tidak mampu bicara melihatmu, kawanku. Oh Tuhan, tabahkanlah hatiku dan semua temanku. Siapa? Siapa yang tidak terguncang hatinya dengan apa yang kami saksikan ini, kawan? Siapa? Tubuhmu kaku tidak bernyawa. Mata itu menyaksikan kesakitan yang luar biasa. Tanganmu menggenggam bagaikan keinginan yang tidak pernah dan tak kuasa kau dapat. Bahkan mulut itu tetap menjulurkan lidah yang kau buat merasakan nikmatnya makan soto kemarin, kawan. Kenapa? Sudahlah, ini sudah takdir dia. Takdir temanmu itu. Mari kita turunkan. Ucap Suko pada kami. Ucap Suko yang melihat kami ketakutan dan penuh tangisan. Bukannya kita harus menunggu petugas evakuasi dulu, biar kita tak dapat masalah? Tanya teman satu fakultasku kala itu. Sesuatu yang tidak berani aku lakukan akhirnya terlontar dari mulut Suko. Foto saja dengan kodakmu itu. Nanti foto itu yang bisa kita gunakan sebagai saksi.
bila sampai di pos bawah. Karena tak mungkin kita membawanya. Kita harus menguburkannya segera di sini. Kasihan temanmu bila harus. Ucap Suko menganjurkan semua itu. Apakah tak bisa kita evakuasi dan kita bawa ke pos bawah, Bung? Tanyaku pada Suko dan teman-temannya. Bila meninggalnya karena kecelakaan wajar, kita wajib membawanya, Mas. Namun kalau seperti ini, apakah kalian tak kasihan dengannya? Mati karena gantung diri. Ucap Suko sekali lagi meyakinkan kami. Sudahlah, yang penting kita turunkan dulu saja. Ucap pintaku lagi. Siang pun seakan memamerkan gelisahnya. Tak kuasa hati ini, tak mampu tangan ini. Maafkan aku kawan. Diturunkanlah tubuh kawanku oleh dan sahabat kami. Sahabat dalam keluh kesah kami. Hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad darimu kawan. Ya, jasadmu yang kaku membiru, Steve. Wes, apa sudah kalian ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama. Perintah Suko lagi. Surya tak terasa menukik di ufuk barat, bagaikan burung cahaya yang masuk ke dalam kawah candra di muka. Sesungguhkan masih terdengar di mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya. Dia, Patricia, mendapatkan pengalaman buruk di waktu pertamanya. Pertama menitih jalur Mahadewanya, jalur Mahameru. Kami kuburkan temanku. Kami kuburkan dia di bawah batang tumbuhan itu. Tumbuhan cemara yang akan selalu melindungimu dalam pelukan. Ku menangis merasakan sesak dada ini, kawan. Rasa sakit bercampur lara selalu menggelayutiku, kawan. Bagaimana dan bagaimana aku bercerita kepada semua orang yang menunggumu di sana, kawan. Menunggumu di rumah indah nan nyamanmu, kawan. Sanggupkah aku berbicara jujur akan kondisimu ini sekarang, kawan? Hanya lantunanku akan semua kesedihan hingga ku menunggumu tanpa harapan. Ku ingin kau di sampingku dan selalu di sampingku, kawan. Namun semuanya teramat pilu. Pilu hingga hembusan angin selalu menyentuh lembut dedaunan kering di hutan ini, kawan. Sore setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranu Kumbolo agar kami bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan. Sore setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranu Kumbolo agar kami bisa mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan. Hanya sekitar kurang dari 2 jam kita sampai di Ranu Kumbolo itu. Kami mendirikan tenda, kami membuat perapian, kami memasak semua perbekalan kami dengan bumbu-bumbu kesedihan yang teramat mendalam. Tenang, Mas. Kita harus bicara sejujurnya nanti di bawah kepada petugas pos jaga apa yang terjadi di atas. Ucap Suko menghampiri seraya menyodorkan rokoknya. Jangan Bung. Aku tak mau nama temanku jadi aib bagi dirinya maupun keluarganya. Jawabku. Benar, kita harus merahasiakan hal ini dari halayak ramai. Tak baik juga bagi kita semua para pecinta dan relawan gunung. Ucap salah satu teman dari Bandung. Memang hanya kami yang tahu akan kejadian ini. Kejadian yang kami saksikan bagai mimpi di Kalimati. Aku, Patricia, 2 teman satu fakultasku, 2 orang relawan dari Bandung, serta Suko dan 3 temannya dari Universitas di Malang. Ya, hanya kami ini yang akan menjaga rahasiamu, wahai kawanku. Semalaman penuh kami tak dapat memejamkan mata. Semalaman penuh kami diliputi duka. Hanya pertanyaan dan jawaban yang entah di mana kebenarannya. Karena semua orang dari kami tidak bisa dan tak mampu menyuguhkan kebenaran. Hingga ku dengar dentingan gitar dari tenda seberang, dentingan yang memecah kesunyian malam. Malam di mana hanya kesunyian yang menjadikan teman dari setiap manusia tanpa angan. Satu persatu dari kami merebahkan tubuhnya, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melemaskan semua urat yang menegang akan ketidakwarasan. Tinggal diriku seorang yang terbangun akan malam. Tak hayalnya bintang tanpa sinar. Mas Doni, aku mau istirahat dulu ya.
Tolong jangan jauh dari kami. Ucap Patricia padaku. Iya mas, kalau bisa kamu tidur juga. Biar besok pagi kita bisa langsung turun ke Ranupani. Ucap Suko agak mencemaskanku. Aku tahu kawan, kalian cemas akan keadaanku. Tapi tenang saja, aku masih mampu mengontrol diriku. Terima kasih. Jawabku menenangkan mereka. Dinginnya malam diselimuti kabut. Tiba-tiba, kulihat temanku, Steve, merangkak dari dalam semak itu. Takut setengah mati diriku melihatnya. Apakah dia Steve? Tapi kenapa dengan wajahnya? Wajah yang rusak bagai habis digerogoti anjing hutan. Salah satu matanya hilang serta mengeluarkan darah kehitaman. Mulutnya tetap menjulurkan lidahnya yang tak tampak merah lagi. Liur itu selalu menetes bagai cairan nanah. Bahkan hidungnya mengeluarkan ingus hijau pekat itu. Kenapa kau tampak seperti ini, temanku? Kenapa kau menampakkan wajah seperti ini, temanku? Kenapa bau yang kau keluarkan seharum bangkai, temanku? Takut, jijik, namun ku tetap kasihan padanya. Semakin lama semakin mendekat dia padaku. Berhenti, jangan kau teruskan. Alammu berbeda dengan alamku dan teman-temanku. Balik sekarang. Ucap Suko tiba-tiba menyadarkanku dan ada di sampingku. Kenapa dia hidup? Apa memang aku tak? Ucapku terbata melihat Steve atau apa yang menyerupai dengannya. Bukan mas, dia bukan temanmu itu. Dia adalah awer-awer atau sebangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya. Ucap Suko seakan sangat memahami seluk-beluk perdemitan. Malam berganti pagi, sang surya tak segan mengusir kabut kelam. Hangat mulai menyuguhkan keindahan akan semua sejauh mata memandang. Ayo, kita cepat cabut tenda dan bersihkan bekas perapian kita. Aku pengen pulang. Pinta dan rengek Patricia. Dia Patricia adalah perempuan yang teguh nan teduh. Tak ada sedikit pun rasa kesal dan payah padanya. Semangat Bung, ayo kita pulang sekarang. Ucapku pada mereka semua. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha merencanakan pengakuan tentang keadaan temanku Steve. Pengakuan penuh kebohongan. Jalur demi jalur kami lalui. Trek kami libas dengan langkah cepat kami. Tak kubiarkan mataku memandang ke belakang. Tak kubiarkan ingatanku mundur ke belakang. Sekitar 4 jam kami turun, entah kenapa lama sekali. Padahal kami gunakan jalan cepat kami. Jalan bagaikan semut menemukan gulanya. Di akhir perjalanan kami, di gerbang Semeru, sekali lagi Suko berbicara aneh penuh makna. Seumpama hidupku hanya sehari, aku akan selalu berarti bagimu dan bagiku. Aku akan memberi tanpa melukai. Aku akan mengangkat kalian tanpa mencelakakan. Aku akan berusaha. Aku akan berubah jadi apapun yang kalian inginkan. Asal satu, kalian bahagia. Ucap Suko dengan tetes air matanya. Sontak kami semua berangkulan, saling memberi kehangatan, saling memberikan kekuatan, dan saling memendam rahasia di balik batang tumbuhan yang menjulang. Terima kasih para teman. Tanpa kalian, aku tak akan sekuat ini menghadapi kehilangan yang teramat menyakitkan. Di pos 1 Ranupani, kami langsung mengabarkan teman kami yang hilang. Hilang tak tentu arah. Kami di pos itu ditanya apa dan kenapa, sebagai satu kesatuan sebab dan tentang akibat. Tetap, kami mengatakan, teman kami hilang. Sampai petugas dibantu masyarakat sekitar mencari keberadaan temanku yang bernama Steve. Kami menghabiskan waktu selama 2 hari di sana, dan tetap dengan rasa cemas dan was-was. Takut kebodohan dan kebohongan kami terungkap. Setelah lepas 2 hari, kalian saya sarankan mendingan pulang saja ke daerah asal. Nanti kalau ada kabar akan kami beritahu. Dan tolong kabari orang tua teman kalian, Steve, kalau anaknya masih dalam pencarian. Ucap petugas pos tersebut. Ingat selalu berdoa dan waspada bila ada di hutan rimba. Karena kau tak akan tahu apa yang akan membunuhmu, ataupun apa yang akan menyelamatkanmu. Ucap tambahan dari petugas pos tersebut.
Mbah Dipo pun seakan cemas waktu menemui kami, dan beliau berbisik kepadaku. Wis tak peringatno yo, kancamu. Maaf Mbah, aku kurang mengerti dengan bahasa Jawa. Balasku padanya Mbah Dipo. Sudah, sekarang kalian pulang ke daerah kalian masing-masing. Biar Mbah yang urus, dan Bapak petugas yang ada di sini. Ucap Mbah Dipo. Mengurus apa? Apa kalian akan diurus? Pertanyaanku yang tak dapat jawab darinya, yang mengetahui seluk-beluk Mahameru. Siang setengah sore, kami lanjutkan ke pangkalan jeep untuk bergegas meninggalkan Ranupani ke stasiun Malang. Kami dapat tumpangan gratis dari mobil petugas di sana. Di perjalanan itu, ku coba menahan tangisku. Di kejauhan kulihat dengan jelas, di tanah berpasir itu. Ku melihat Steve, sahabatku, melambaikan tangannya kepadaku. Lambaian tangan yang menandakan perpisahanku dengannya. Lambaian tangan bila saatnya nanti. Sudah lihat dia, Mas. Tolong ikhlaskan saja, biar dia tenang di sana. Ucap Suko yang duduk di sebelahku. Dia berbisik padaku bila waktunya tiba. Dia berjanji akan membuat bapaknya bersimpuh dan bertukuk lutut padanya. Pada dia yang moksa di Mahameru. Tambah kalimat dari Suko. Apakah kau tahu, Bung, dia senang ataukah sedih saat ini? Dapat kujawab, karena aku bukan Tuhan. Aku tak bisa menentukan segalanya. Atau aku tak mampu untuk mengatakan hal yang belum pernah dilalui waktu. Jawab Suko padaku. Semua perbincangan kami lakukan seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi pada kami. Hingga selang 2 jam kami sampailah di stasiun kereta api. Mas, kalaupun ada apa-apa, jangan sampai kau membocorkan kejadian di atas. Tetap jadi manusia yang benar-benar manusia. Ucap Suko dalam perpisahan kami. Sebelum masuk stasiun, kami mengantar Patricia, teman perempuan kami, naik angkutan dengan kode AG biru itu, menuju terminal bus dan pulang ke kota Semarangnya. Mas, saya balik dulu ya, ucap Patricia. Ya, kamu hati-hati ya, ucapku. Tak banyak yang dikatakan Patricia, yang kulihat guncangan hebat hatinya dan peluh yang masih menetes dan berusaha ia seka agar tidak mengalir. Aku masuk ke dalam stasiun, masuk di antara ramai ocehan manusia dan aktivitasnya. Suara pedagang asongan dan pengamen jalanan, seraya mengucapkan salam perpisahan. Hei Bung, mari kita berjalan ke dalam. Habis ini kereta kita datang, ucap salah satu temanku. Iya, mari Bung. Jawabku singkat. Sesingkat nasib dan jalan singkat yang ditempuh Steve di Mahameru. Kenapa Steve? Kenapa kau lakukan ini padaku, sahabatku? Sekuat tenaga aku menghiburmu, sahabatku. Peluhku kembali menetes, seirama air Tuhan yang menetes membasahi jalanan. Air hujan pun seraya mengisyaratkan bahwa aku Doni, merasa kehilangan. Kuluapkan tangisan bersama hujan. Ayo Bung, kita pulang. Ucap salah satu temanku mengajakku memasuki peron. Kulewati sekumpulan orang hilir mudik dengan kesibukannya. Juru parkir bernyanyi lantang dengan suaranya, dan kernet angkot dengan mulut promotor manisnya. Suara lokomotif menyapu telinga kami. Suara itu mungkin mampu meredam telinga kami, tapi tidak dengan hati kami. Hati kami yang masih berkoar dan berteriak, "Ya Tuhan, maafkan kebohonganku, maafkan ketidakjujuranku, maafkan ya Tuhan." Bung, ayo kita masuk kereta, ucap temanku. Ya, ayo pulang. Jawabku masih sesenggukan. Kami naiki lokomotif tua itu. Ya, seperti katamu kemarin kawan, kotak besi yang bertarif ekonomi, murah seperti Kopaja bobrok yang kau naiki setiap hari. Kami terlelap, kami sangat kelelahan, bukan hanya badan yang lelah di diri kami, tapi jiwa, emosi, dan duka tangis air mata membuat lengkap kelelahan di diri kami. Tiba-tiba, "Hei, Bung, lu kenapa? Jadi laki kok lemah?" Hahaha. Ucap seseorang, suara itu tidak asing, suara itu dari belakangku, suara seseorang yang sering bercanda denganku. Perlahan, aku melihat ke belakang.
Aku tak percaya. Aku tak kuasa menahan tangisku. Aku tak sanggup mengucap satu kata pun. Hanya tetesan air mata yang kurasa. Gak usah cengeng lu. Usap air matamu, Bung. Gue gak suka ditangisin. Selamat tinggal, sahabatku. Ucap dia. Ya, dia. Sahabatku. Steve, di lorong kereta itu. Tapi kenapa kau menampakkan wujud itu, temanku? Wujud yang membuatku takut. Kau masih memakai tali yang melingkar di lehermu. Matamu hilang satu, sahabatku. Steve, sahabatku. Maafkan aku yang tak mampu menjagamu. Aku menangis melihatmu, kawan. Dan, Bung, woi, Bung, Doni. Suara yang ramai, sangat ramai memenuhi telingaku. Tiba-tiba, semerbak bau balsam menusuk hidungku, sampai mencekik tenggorokanku. Aku membuka mata. Aku sudah dikelilingi banyak pasang mata. Banyak mata yang memandangku penuh khawatir. Ternyata hanya mimpi. Aku bertemu dengan sahabatku, Steve. Kuusap pola mataku dan muka kusutku. Bung, minum dulu. Temanku memberikanku sebotol air mineral dengan penuh rasa cemas. Kau tidak apa-apa, Bung? Tanya temanku. Tidak, Bung. Ucapku masih terbata-bata karena mimpi tadi. Spontan air itu kuteguk dan habis seketika. Aku yakin, aku tidak haus. Tapi entah kenapa aku seperti orang kehausan dan kepanasan. Mas, sudah. Ikhlaskan ya. Itu jalan yang dia pilih. Jangan salahkan dirimu. Kasihanilah teman-temanmu mencemaskanmu. Dia sudah dapat yang dia inginkan. Ikhlaskan. Ucap lelaki tua itu sembari tersenyum menepuk bahuku. Kemudian pergi meninggalkanku. Timbul banyak tanyaku terhadap lelaki tua itu. Tapi lagi-lagi tak mungkin kudapatkan jawaban. Perjalanan kurasa begitu lama dalam kotak besi ini. Aku tak bisa tidur lagi, hanya bisa memandang pemandangan dari dalam besi tua ini. Sampai kurasa, akhirnya kami sampai di Pasar Senen, Jakarta. Was-wasku kembali beradu. Apa yang akan kukatakan pada keluarga sahabatku? Mulutku membisu, menyaliku hanya sebesar debu. Aku tak tahu apa aku mampu. Mampukah aku mengabarkan berita duka ini? Takut, takut, dan takut. Aku mati rasa. Bahkan membayangkan ekspresi mereka nanti saja, aku tidak berani. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku terlalu takut mengabarkan ini. Tenang, Don. Kau harus berani. Kau lelaki. Kau harus berani mengungkapkan ini. Mengungkapkan kabar kepada keluarga sahabatmu, Steve. Aku naiki bus Kopaja bobrok menuju kediaman keluarga sahabatku. Ya, melewati jalanan metropolitan. Jakarta masih sama, kawanku. Kota yang keras dengan keadilan yang tidak merata. Benar katamu, kawanku. Ibu kota, surga bagi yang bergelimang harta dan kuasa. Tapi neraka bagi mereka yang tunawisma. Banyak yang datang mencari peruntungan di ibu kota metropolitan. Tapi sayang sekali, hanya diperkosa oleh ketidakadilan. Ibu kota, sama saja. Tempat mereka. Tempat celoteh dan candaan yang mengaku berwibawa. Ya, kota ini keras dan angkuh layaknya petinggi di istana sana. Benar ucapmu, kawan. Sampailah aku di rumah sahabatku Steve. Rumah kecil dengan teras yang tidak terlalu luas. Rumah di pinggiran ibu kota. Rumah sederhana di sudut kota Jakarta. Permisi, ucapku pada orang di dalam rumah itu. Iya, sebentar. Terdengar suara wanita yang belum terlalu tua. Ya, itu mama dari sahabatku Steve. Paras yang masih terawat, tapi mulai banyak keriput di wajahnya. Mungkin karena beliau tidak sanggup lagi untuk perawatan kecantikan, lebih mementingkan uangnya untuk makan dan biaya pendidikan anak-anaknya. Pernah ku dengar, beliau banting tulang menjadi buruh rumah tangga orang kaya. Ya, orang yang kaya, tapi tak sekaya beliau dulu. Sangat sedih melihatnya, melihat keadaan keluarga Steve yang berantakan akibat ulah bapaknya Steve, menjadikan mereka seperti ini, jatuh miskin dan terbatas ekonomi. Nak Doni, Steve mana? Tanya Mama Steve. Tante, mohon maaf sebelumnya. Jawabku tiba-tiba dipotong oleh Mama Steve. Hah? Kenapa?
Ada apa dengan Steve, Don? Tanya Mama Steve penuh kebingungan. Sebentar Tante, saya mau bicara soal Steve dulu. Ucapku pada ibunda sahabatku, dan hanya dibalas anggukan kepala. Saya mau mengabarkan mengenai Steve, tapi saya mohon Tante harus tegar. Steve Tante, Steve hilang di Semeru. Ucapku lesu dan penuh bersalah pada Mama Steve. Hah? Kamu jangan bercanda, Don. Ucap Mama Steve terkejut dan lemas seketika. Iya Tante, kami dan para relawan di sana sudah menyisir serta mencari keberadaan Steve. Tapi belum ketemu Tante. Ucapku dengan berat hati. Orang tua mana yang tidak sedih? Ibu mana yang tidak shock? Semua orang tua akan sedih dan terpukul jika menghadapi kabar seperti ini. Maafkan aku kawanku. Aku membohongi ibu yang melahirkanmu. Tentang keadaanmu. Tentang apa yang kau lakukan di Semeru. Steve, Teriak Mama Steve tidak percaya dengan semua ini. Mama Steve lemas masuk ke dalam rumah. Seketika tangis pun pecah. Pecah mengisi seisi rumah. Lagi-lagi aku tak kuasa melihat kesedihan ini. Maafkan aku, sahabatku. Tanpa pamit, aku meninggalkan rumahmu, sahabatku. Langkahku goyah, penuh resah. Langkah seseorang yang penuh kesedihan serta kehilangan. Sudah lama, sahabatku. Sudah lama aku simpan rahasia ini dalam brankas tua, tanpa ada satupun manusia yang mengetahuinya. Maaf, sahabatku. Aku terpaksa membongkar setiap guratan tinta dairimu. Maafkanlah sahabatmu ini. Aku masih merindukanmu, sahabatku. Sampai kapanpun, kau akan tetap abadi bersama kenanganku. Kau akan tetap menjadi sahabat terbaikku. Dari sahabat yang selalu merindukanmu. Oke teman-teman, itu dia Diary Steve Part 2. Untuk kelanjutan videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Jeda Misteri. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton dan mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya dan bisa menyajikan cerita-cerita menarik dan juga semakin baik dan semakin berkembang. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa.